Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Najib Syaifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Al-Quran kelas IATB. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya. Dan tentunya yang paling penting yaitu nikmat kesehatan. Sehingga kita semua masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan cahaya Islam seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya Zulfikar Bagas Pratama dengan NIM 530202100057. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi falsafah Al-Quran mengenai falsafah hukuman guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah falsafah Al-Quran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari hukuman. Dalam bahasa Arab, hukuman disebut dengan uqobah. Sedangkan menurut istilah para fuqaha, hukuman atau saksi itu adalah pembalasan yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa kata hukuman biasanya diungkapkan dengan kata siksa. Misalnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendak yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kategori dari hukuman. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah Islam, dibagi menjadi 3 kategori hukuman, yaitu ada kategori hudud, kisos, dan juga takzir. Yang pertama yaitu hudud, yang mana hudud ini merupakan jamak dari kata had yang berarti larangan pencegahan. Adapun secara terminologis, yaitu diartikan sebagai saksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih mendetail, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Saksi-saksi kemaksiatan disebut dengan hudud karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori hudud yaitu yang pertama ada saksi zina, yang kedua ada minuman keras, pencurian, dan lain sebagainya. Kemudian kategori yang kedua yaitu kisos, yang mana artinya mengikuti. Sedangkan secara terminologi, kisos berarti pelaku perbuatan kejahatan yang mana dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya membunuh dibalas dengan membunuh, melukai anggota dibalas dengan melukai anggota tubuh. Ya, yang mana kisos menurut Mustafa Al-Hin dalam bukunya, yaitu beliau menuliskan
Kisos adalah perbuatan pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan pelaku yang sudah disampaikan di atas tadi. Kemudian kategori selanjutnya yaitu takzir, yang mana artinya yaitu pendidikan. Imam Nawawi mengatakan takzir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana maksiat, di mana syariat tidak menentukan jenis saksi hukumannya atau telah ditentukan hukumannya. Kan tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya saksi had, misalnya berjumpa dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Contoh lainnya yaitu seorang pencuri yang melakukan pencurian yang tidak terpenuhi syarat potong tangan karena nilai benda yang dicuri itu belum sampai nisab. Kemudian, jika dilihat dari segi sudut pandang sasarannya, hukuman dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hukuman badan, yang mana hukuman yang telah dijatuhkan atas badan. Contohnya yaitu hukuman mati, hukuman canggubukan, kurungan atau penjara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hukuman jiwa. Hukuman ini dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya hukuman nasihat, celaan, ancaman, dan lain sebagainya. Kemudian hukuman yang selanjutnya yaitu hukuman harta, yang mana hukuman ini dikenakan terhadap harta seorang, misalnya hukuman diat, denda, perampasan harta, dan lain sebagainya. Dalil-dalil Al-Quran tentang hukuman Al-Quran itu ada beberapa. Yang mana yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Quran surat An-Nisa ayat 14. Yang mana intinya hukuman ini diperuntukkan untuk orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan juga tentunya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang mana artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah melaksanakan hukuman mereka oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu hikmah hukuman dalam Islam. Hukuman ini memiliki beberapa hikmah, yaitu yang pertama untuk mencegah manusia dan menahan manusia dari mendekati perbuatan maksiat, memelihara masyarakat dari kefasadan, dan tentunya mensucikan daripada dosa dan noda. Hikmah yang kedua yaitu untuk mengawal 5 tujuan mutlak yang menjadi tunjang kesejahteraan dan keamanan seluruh manusia dan seluruh dunia. 5 perkara mutlak yang dimaksud tersebut yaitu mengawal agama, mengawal jiwa, mengawal akal pikiran, mengawal harta benda, dan mengawal keturunan. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu untuk menimbulkan rasa takut kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan dan rasa jera bagi para pelaku kejahatan. Baik, saya sedikit menyampaikan inti dari penyampaian tadi, yang mana makna atau arti dari hukuman sendiri yaitu siksa atau pembalasan. Kemudian hukuman itu terbagi menjadi 3 kategori
atau dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori hukuman hudud, hukuman kisos, dan juga hukuman takzir. Yang mana hukuman hudud tadi berarti larangan atau pencegahan. Terus selanjutnya hukuman kisos yaitu memiliki arti mengikuti atau hukuman dari kisos itu pembalasannya sesuai dengan orang atau pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Semisal contohnya ya tadi ketika ada orang membunuh seseorang, maka hukuman balasannya ketika dikisos ya dibalas bunuh. Ketika ada orang memukul ataupun menendang ataupun yang lain sebagainya, maka hukumannya ya kisos, berarti ya dibalik ditendang atau dipukul. Terus selanjutnya kategori yang ketiga tadi ada hukuman takzir, yang mana inti dari arti takzir tersebut yaitu hukuman pendidikan. Selanjutnya hukum juga terbagi menjadi 3 macam, yang mana ada hukuman badan, jiwa, dan juga harta. Yang mana hukuman badan ini yang pertama, yaitu tentunya namanya hukuman badan ya hukuman tersebut dijatuhkan atau diberikan untuk badan. Seperti contohnya yaitu seperti tadi hukuman mati, terus cambukan atau kurungan. Kurungan yaitu istilahnya di penjara. Selanjutnya macam yang kedua itu ada hukuman jiwa. Hukuman jiwa ini tidak dibebankan kepada hukuman badan seperti poin yang pertama tadi. Yang mana hukuman jiwa ini contohnya semisal nasihat ataupun celaan, ancaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, macam hukum yang ketiga itu ada hukuman harta. Yang mana hukuman harta ini yaitu tentunya namanya hukuman harta ya, hukuman itu dibebankan atas harta seorang yang melakukan kejahatan tersebut. Seperti halnya membayar diat, denda, sanksi, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak salah dan kurangnya, mohon untuk dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Undur maqala wala tandur marqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.